Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya. Saya berdoa kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Khotbah video kali ini tentang perjalanan bangsa Israel. Selamat menyaksikan. Perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel ketika keluar dari perbudakan di Mesir tidak langsung masuk tanah Kanaan, tapi mereka berjalan di padang gurun terlebih dahulu. Sebenarnya mereka bisa masuk lebih cepat ke tanah Kanaan, tetapi sayang, ketika Musa mengutus 12 pengintai ke tanah Kanaan, 10 orang pengintai membawa kabar buruk kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel memberontak. Mereka membawa kabar bahwa tanah Kanaan dihuni oleh raksasa-raksasa, sehingga mereka seperti belalang dan bisa dimakan mereka. Hanya Yosua dan Kaleb yang tidak takut, karena percaya pertolongan Tuhan yang membuat mereka bisa mengalahkan semua raksasa dan memiliki tanah Kanaan. Akibat pemberontakan bangsa Israel, Allah murka sehingga 10 pengintai dan semua orang Israel yang lahir di Mesir tidak bisa masuk tanah Kanaan. Dan orang Israel kembali berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Mereka semua akan mati di padang gurun sesuai perkataan mereka di hadapan Allah. Hanya Yosua dan Kaleb yang boleh masuk tanah Kanaan. Bahkan kelak Yosua diangkat menggantikan Musa memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Selama berjalan 40 tahun di padang gurun, Allah memberi perintah dan hukum-hukum kepada bangsa Israel. Di Gunung Sinai, Allah memberi bangsa Israel 2 loh batu, hukum Taurat. Di padang gurun yang serba kekurangan, Allah mencukupi kebutuhan makan mereka. Pagi mereka diberi roti mana, dan sore hari makan burung puyuh. Bahkan Allah 2 kali mengeluarkan sungai dari gunung batu untuk minum bangsa Israel. Perjalanan bangsa Israel sangat penting, karena ini gambaran perjalanan hidup orang Kristen. Pertama, Ramses, Paskah di Mesir. Firman Allah, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Keluaran 12 ayat 22. Ada 10 mujizat yang dilakukan Allah di Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. 9 mujizat ada keterlibatan Musa atau manusia. Bangsa Israel bukannya bebas, malah semakin berat perbudakan yang mereka alami. Karena mereka harus membuat batu bata dengan jumlah yang sama, tetapi bahan bakunya harus mencari sendiri. Sebelumnya, mandor Mesir yang menyediakan bahan bakunya. Ini menjadi gambaran perbuatan baik manusia tidak bisa membuat mereka selamat dan diberkati Allah. Justru hidup mereka semakin menderita. Hanya korban salib Yesus yang bisa membebaskan kita dari perbudakan dosa dan setan, dan membuat kita selamat dan diberkati. Darah domba disapukan pada ambang atas dan kedua tiang pintu adalah gambaran salib Tuhan Yesus. Yang kedua, Ramses, tulang-tulang Yusuf dibawa. Firman Allah, Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Keluaran 13 ayat 19. Yusuf rupanya sudah mendapat visi bahwa kelak bangsa Israel akan keluar dari Mesir dan masuk ke tanah Kanaan. Itulah sebabnya Yusuf berpesan agar tulang-tulangnya dibawa serta ke tanah Kanaan. Tetapi Yusuf tidak menyangka bahwa kelak bangsa Israel sempat dijajah di Mesir selama 400 tahun. Selama Yusuf hidup, saudara-saudaranya ia pelihara di tanah Goshen, tempat di muara sungai Nil yang paling subur untuk pertanian dan peternakan. Yang ketiga, Sukot, menyeberangi Laut Merah. Firman Allah, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Keluaran 14 ayat 22. Semula bangsa Israel terjepit di tengah-tengah. Di depan mereka menghadang Laut Merah, sedangkan di belakang mereka tentara Mesir mengejar mereka. Maju kena, mundur kena. Bangsa Israel sempat panik ketakutan. Allah kemudian menyuruh Musa
mengacungkan tongkatnya ke Laut Merah, sehingga laut itu terbelah dua dan orang Israel dapat menyeberang di tanah yang kering. Yang keempat, tentara Mesir mengejar. Firman Allah, orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Keluaran 14 ayat 23. Tentara Mesir dengan semangat mengejar orang Israel yang telah menyeberangi Laut Merah. Tetapi Allah mengacaukan tentara Mesir itu, yang akhirnya mereka sadar bahwa Allah yang berperang bagi orang Israel melawan orang Mesir. Tetapi terlambat. Allah menyuruh Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, sehingga air meliputi orang Mesir, kereta mereka dan orang yang berkuda. Keluaran 14 ayat 26. Sehingga mereka semua mati tenggelam. Yang kelima, di Mara, air pahit menjadi manis. Firman Allah, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Keluaran 15 ayat 23 sampai dengan 25. Kayu itu gambaran kayu salib Yesus. Apapun kepahitan dan masalah di dalam hidup kita, bawa masuk kayu karya salib Yesus, maka segalanya akan diubahkan menjadi manis dan penuh sukacita. Contoh, saat perkawinan di Kana, Yesus diundang. Ketika ada masalah kehabisan anggur, Yesus melakukan mujizat merubah air menjadi anggur terbaik. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 3. Yang keenam, Elim, mata air dan pohon korma. Firman Allah, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Keluaran 15 ayat 26 sampai dengan 27. Jadi, jika kita benar di hadapan Allah, maka kita akan dibebaskan Allah dari segala penyakit dan menyembuhkan penyakit kita. Bukan hanya itu, orang Israel juga tiba di Elim yang ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Ini gambaran kesegaran dan kehidupan. Jadi Allah juga akan memberkati dengan kesegaran dan kehidupan. Dalam perjanjian lama, orang Israel harus benar di hadapan Allah dengan perbuatan baiknya. Sedangkan dalam perjanjian baru, orang Kristen benar di hadapan Allah karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Roma 10 ayat 4. Yang ketujuh, Elim, roti mana dan burung puyuh. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Keluaran 16 ayat 11 sampai dengan 15. Selama 40 tahun bangsa Israel di pagi hari makan mana, sedangkan di sore hari mereka makan daging burung puyuh. Sungguh luar biasa penyediaan Allah bagi bangsa Israel. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berfirman, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Matius 6 ayat 25 sampai dengan 26. Yang kedelapan, Rafidim, air dari gunung batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Keluaran 17 ayat 5 sampai dengan 6. Ayat ini sebenarnya gambaran penyaliban Tuhan Yesus. Allah meminta Musa memukul Tuhan di atas gunung batu dengan tongkat ular yang digunakan Musa memukul sungai Nil. Ini gambaran Tuhan Yesus disalib di bukit Golgota sebagai mati terkutuk karena dituduh menghujat Allah oleh Kayafas. Tuhan Yesus diadili di mahkamah agama di hadapan ahli-ahli Taurat dan tua-tua Israel. Matius 26 ayat 57. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, Ia akan mengalirkan air hidup bagi kita yang percaya kepadanya. Yang kesembilan, Rafidim, tangan Musa didukung. Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Keluaran 17 ayat 10 sampai dengan 13. Peperangan ini bukanlah peperangan biasa, karena kemenangan orang Israel ditentukan ketika tangan Musa terangkat. Firman Allah, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Ketika orang Kristen mengangkat tangan menyembah Allah, maka Allah yang akan berperang menggantikan kita, dan Allah memberi kita kemenangan. Seperti kisah Raja Yosafat, dia memimpin peperangan orang Yehuda melawan musuh-musuhnya yang banyak, tetapi caranya berbeda. Barisan paling depan dari tentaranya adalah para pemuji dan penyembah Allah. Yosafat benar-benar mengandalkan Allah dalam berperang. Ketika Yosafat dan orang Yehuda tiba di medan perang, semua musuh telah mati dibunuh Allah. Yang ke-10, Gunung Sinai, 10 perintah. Di puncak Gunung Sinai, Allah mengucapkan 10 perintah dengan cara yang luar biasa. Guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Bangsa Israel menjadi takut dan gemetar. Keluaran 20 ayat 18. Selain 10 perintah, Allah juga mengatakan peraturan-peraturan yang harus dikatakan Musa kepada bangsa Israel. Musa kemudian menuliskan semua firman Allah itu dan membacakannya di depan bangsa Israel, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Keluaran 24 ayat 7 sampai dengan 8. Sejak saat itu, bangsa Israel hidup di bawah hukum Taurat dengan kewajiban mendengarkan dan melakukan firman Allah. Ternyata, ucapan kesetiaan bangsa Israel untuk mendengar dan melakukan firman Allah itu hanya kesombongan saja. Karena sekitar 40 hari kemudian, mereka telah melanggar hukum pertama, yaitu jangan ada ilah lain di hadapan Allah. Bangsa Israel membuat patung lembu emas dan menyembahnya.
Yang ke-11, anak lembu emas, dan Musa pecahkan loh batu. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Keluaran 32 ayat 2 sampai dengan 5. Ketika Musa dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Keluaran 32 ayat 19 sampai dengan 20. Yang ke-12, tabernakel. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Keluaran 40 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 17. Tabernakel atau kemah suci atau bait Allah adalah solusi jika orang Israel gagal melakukan hukum Taurat. Manusia pasti gagal melakukan hukum Taurat yang sempurna itu, karena manusia tidak sempurna. Jika orang Israel gagal melakukan hukum Taurat, mereka datang ke tabernakel dengan membawa korban penembus dosa. Hewan inilah yang menanggung dosa mereka dan mati sebagai hewan korban. Ini gambaran Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Ke-13, Miriam kena kusta. Berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Lalu pergilah ia, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Bilangan 12 ayat 6 sampai dengan 10. Ini pelajaran bagi orang Kristen. Jangan mengatai atau bergosip tentang orang yang diurapi Tuhan. Daud tahu bagaimana menghormati orang yang diurapi Tuhan. Walaupun Allah memberi banyak kesempatan kepada Daud untuk membunuh Raja Saul, tetapi Daud menghormati Saul sebagai orang yang pernah diurapi Tuhan sebagai Raja Israel. Yang ke-14, Kades, kembalinya 12 pengintai. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Bilangan 13 ayat 25 sampai dengan 28. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk
diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bilangan 13 ayat 30 sampai dengan 33. Yang ke-15, kala perang. Musa berkata, "Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu, sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu." Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu. Tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai mereka sampai ke Horma. Bilangan 14 ayat 42 sampai dengan 45. Andalkan penyertaan Tuhan yang memberi kita perlindungan dan kemenangan. Tuhan Yesus menangisi orang Israel karena menolak Yesus dan perlindungannya. Matius 23 ayat 37. Akibatnya selama berabad-abad orang Israel teraniaya di seluruh dunia. Puncaknya pada masa Hitler, orang Israel terbunuh sebanyak 6 juta orang. Iblis membenci orang Israel dan orang Kristen karena orang Israel asalnya juru selamat, sedangkan orang Kristen yang memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus. Tetapi orang Kristen mengandalkan perlindungan Tuhan Yesus sehingga mereka selamat. Yang ke-16, pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu." Bilangan 16 ayat 23 sampai dengan 24 dan ayat 32 sampai 33. Korah, Datan, dan Abiram memberontak dengan menolak kepemimpinan Musa dan Harun yang mereka tuduh meninggikan diri mereka di atas jemaat Tuhan. Bilangan 16 ayat 3. Mereka juga ingin jabatan sebagai imam. Korah sebenarnya orang Lewi, sedangkan Datan dan Abiram keturunan Ruben, anak tertua. Allah murka sehingga membuat bumi menelan Korah, Datan, dan Abiram beserta keluarga dan harta mereka. Juga 250 orang yang ingin jabatan imam dibakar Allah. Bilangan 16 ayat 35. Sebagai tanda bahwa Harun adalah imam besar pilihan Allah, tongkat Harun menjadi bertunas dan berbuah badam. Bilangan 17 ayat 8. Yang ke-17, Musa memukul gunung batu lagi. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Bilangan 20 ayat 10 sampai dengan 12. Mengapa Allah marah kepada Musa sehingga tidak mengizinkan Musa masuk tanah Kanaan? Ada 3 kesalahan Musa. Pertama, Musa menghardik orang Israel dengan kata durhaka, padahal Allah ingin menunjukkan kasih karunia-Nya yang besar kepada orang Israel. Yang kedua, Musa disuruh Allah untuk berbicara kepada gunung batu itu agar mengeluarkan air, tetapi Musa memukul gunung batu itu. Terkesan kesalahan kecil, tetapi ini kesalahan sangat besar, karena memukul gunung batu adalah gambaran Musa menyalibkan Tuhan Yesus 2 kali. Sebelumnya di Rafidim, Musa telah memukul gunung batu sebagai gambaran penyaliban Yesus pertama kalinya. Tuhan Yesus adalah gunung batu kita yang sebenarnya. Mazmur 18 ayat 3.
Yang ketiga, Musa memakai tongkatnya sendiri, tongkat ular, padahal Allah menyuruh Musa membawa tongkat Harun yang telah bertunas, tongkat kasih karunia dari ruang Maha Kudus. Yang ke-18, Gunung Hor, kematian Harun. Firman Allah, Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar, anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Bilangan 20 ayat 27 sampai dengan 29. Yang ke-19, tanah Edom, ular tembaga. Di Kades, Miriam mati dan dikuburkan. Tidak berselang lama, tibalah orang Israel di Gunung Hor. Di sini Harun, imam besar Israel, mati. Kemudian bangsa Israel berjalan ke arah Laut Teberau atau Laut Merah. Berarti orang Israel berputar kembali ke arah Mesir. Keadaan ini rupanya membuat orang Israel tidak bisa menahan hati lagi di tengah jalan. Bilangan 21 ayat 4. Orang Israel kembali berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Bilangan 21 ayat 5 sampai dengan 6. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bilangan 21 ayat 7 sampai dengan 9. Bangsa Israel melawan Allah dan menolak roti mana. Akibatnya Allah marah dan mendatangkan ular-ular tedung memagut mereka. Sebenarnya ular-ular tedung itu sudah ada di sekitar bangsa Israel. Itu ular padang gurun. Tetapi selama Allah menudungi mereka, ular-ular ini tidak memagut mereka. Namun ketika orang Israel melawan Allah, maka Allah mengangkat perlindungannya, sehingga ular-ular tedung memagut mereka dan banyak yang mati. Allah memberi solusi dengan menyuruh Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Orang Israel yang digigit ular, jika melihat kepada ular tembaga itu, maka mereka sembuh dan selamat. Tuhan Yesus berkata bahwa ini adalah gambaran Dia yang akan ditinggikan di atas salib. Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 15. Ular tedung adalah gambaran iblis. Barang siapa yang diserang iblis dan melihat kepada karya salib Yesus, dia akan sembuh dan diselamatkan. Yang ke-20, bangsa Israel mengalahkan orang Amori. Kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, dengan pesan, izinkanlah kami melalui negerimu. Kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Kami tidak akan minum air sumurmu. Di jalan besar saja kami akan berjalan, sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melalui daerahnya. Bahkan ia mengumpulkan seluruh laskarnya, lalu keluar ke padang gurun menghadapi orang Israel. Dan sesampainya di Yahas, berperanglah ia melawan orang Israel. Tetapi orang Israel mengalahkan dia dengan mata pedang dan menduduki negerinya dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, sampai kepada Bani Amon, sebab batas daerah Bani Amon itu kuat. Dan orang Israel merebut segala kota itu. Lalu menetaplah mereka di segala kota orang Amori, di Hesibon dan segala anak kotanya. Sebab Hesibon ialah kota kediaman Sihon, raja orang Amori. Raja ini tadinya berperang melawan raja Moab yang lalu dan merebut dari tangannya seluruh negerinya sampai ke sungai Arnon. Bilangan 21 ayat 21 sampai dengan 26. Ke-21, Gunung Nebo. Musa melihat tanah Kanaan.
Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota, dan seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan 5. Musa tidak diizinkan Allah menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan. Sebenarnya tanah Kanaan itu ada di sebelah barat dan timur sungai Yordan. Tanah di sebelah timur sungai Yordan, Musa masih turut membaginya kepada bangsa Israel, kepada suku Manase, Gad, dan Ruben. Manase mendapat tanah yang sangat luas, yaitu tanah di sebelah barat dan timur sungai Yordan. Maka Manase ada Manase Timur dan Manase Barat. Tanah di sebelah barat sungai Yordan kelak dibagikan Yosua kepada suku-suku Israel: Asyer, Naftali, Zebulon, Isakar, Manase Barat, Efraim, dan Benjamin, Yehuda, dan Simeon. Jadi tanah Kanaan yang tidak diizinkan Allah dimasuki Musa adalah tanah Kanaan yang di sebelah barat sungai Yordan. Hal yang menarik lain, suku Lewi tidak mendapatkan warisan tanah Kanaan karena mereka dipilih Allah untuk mengurus bait Allah. Tetapi suku Lewi mendapatkan kota dan bagian tanah di warisan suku-suku lain. Lalu jatah tanah suku Lewi diberikan kepada suku Yusuf yang diwariskan kepada kedua anaknya, Efraim dan Manase. Jadi suku Yusuf mendapatkan dua bagian atau double berkat. Awalnya ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan di barat sungai Yordan, mereka masih berkumpul bersama dan malas mendapatkan tanah warisan mereka, karena tanah itu harus mereka rebut dengan memerangi bangsa-bangsa yang sudah tinggal lama di tanah itu. Yosua harus memberi semangat suku-suku Israel untuk mendapatkan tanah warisan mereka. Allah juga ingin suku-suku Israel mengusir bersih bangsa-bangsa yang ada di tanah-tanah itu, tetapi bangsa Israel tidak patuh, sehingga bangsa-bangsa itu di kemudian hari menjadi duri dalam daging bagi bangsa Israel. Yang ke-22, menyeberang sungai Yordan. Firman Allah, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedangkan air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Yosua 3 ayat 15 sampai dengan 17. Pada saat bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, Allah menyuruh Musa mengacungkan tongkatnya ke Laut Merah, sehingga terbelah dua, dan bangsa Israel bisa menyeberang berjalan di tanah yang kering. Tetapi bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan ketika kaki para imam yang memikul tabut perjanjian menyentuh sungai Yordan, dan sungai itu terbelah dua, sehingga orang Israel bisa berjalan di tanah kering. Tabut perjanjian itu adalah gambaran Tuhan Yesus. Imam-imam itu adalah gambaran orang Kristen sebagai imamat yang rajani. Jadi jika kita selalu mengagungkan Tuhan Yesus, mengangkat Tuhan Yesus, apapun masalah yang menghadang di depan kita bisa dipatahkan dan terbelah dua. Tuhan Yesus adalah pintu dan jalan, maka di dalam Yesus tidak ada jalan buntu. Selalu ada solusi, jalan keluar bagi kita. Yang ke-23, yang terakhir, robohnya tembok Yeriko. Firman Allah, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup,
Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan suara yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Yosua 6 ayat 20. Robohnya tembok Yeriko sebagai tanda direbutnya kota Yeriko oleh bangsa Israel. Kota Yeriko adalah kota pertama yang direbut bangsa Israel di tanah Kanaan. Yosua kemudian mengutuk kota Yeriko. Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Yosua 6 ayat 26. Jadi kota Yeriko identik dengan kutuk. Maknanya, kita bisa menikmati hidup di tanah Kanaan, hidup seperti di surga, jika kita patahkan kutuk dari hidup kita. Kutuk itu hanya bisa ditebus dan dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Firman Allah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Bangsa Israel keluar dari Mesir melalui Laut Merah ke padang gurun. Mereka tidak mengambil jalan yang biasanya dilalui militer atau pedagang. Bangsa Israel berjalan ke arah selatan menuju Gunung Sinai. Jalan terpendek dan tercepat sebenarnya lewat Laut Tengah atau Mediterania, dari Mesir langsung ke tanah Kanaan yang diambil oleh bangsa Filistin lama sebelumnya. Allah menuntun bangsa Israel melewati Laut Merah dan kelak Sungai Yordan sebagai gambaran baptisan, dan jalur selatan di padang gurun untuk memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai dan peraturan-peraturan lainnya. Juga selama perjalanan, bangsa Israel dilatih berperang agar mental mereka berubah dari mental hamba yang penakut kepada mental pejuang yang berani. Ternyata 10 pengintai dan orang Israel yang lahir di Mesir masih mental hamba yang penakut, sehingga tidak layak masuk tanah Kanaan, dan mereka mati di padang gurun. Demikianlah khotbah video tentang perjalanan bangsa Israel. Semoga khotbah video ini menambah pengetahuan dan meningkatkan iman Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.